Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, khususnya kepada keluarga besar Ustadz Palinggungan Tanjung yang ada di Pasir Pengarayan dan teman-teman penyuluh, mubalik, dan semua aktivis organisasi yang mengenal beliau, baik di Al-Wasliyah, Persatuan Mubalik Batang, kemudian PKPRMI maupun Haji Indonesia. Alhamdulillah pagi ini saya bisa berkunjung ke rumah Pak Palinggungan Tanjung di Kapling Lama ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu kepada kawan-kawannya bahwa Pak Tanjung ini di mata saya bukan sekedar kawan biasa di kantor, tapi merupakan seorang sahabat. Jauh sebelum saya menjadi PNS, Pak Tanjung menjadi PNS, saya ketika belum ada apa-apanya sangat mengenal beliau dari awal, sekitar tahun 2003, jadi bukan kenal baru-baru ini. Kemudian yang kedua, ketika beliau diangkat menjadi pegawai negeri sipil, termasuk saya, itu sama-sama mengikuti prajabatan pada waktu dan bulan yang sama ya. Setelah kita mengikuti prajab di Padang, Sumatera Barat, sebelum kembali ke Batang, saya bersama beliau ya mampir ke rumah beliau di Pasir Pengarayan. Biasanya kan setelah diklat kita langsung pulang ke Batang. Ini tidak, sengaja mengunjungi rumah beliau. Alasan beliau adalah untuk melihat keluarganya, khususnya ibunya. Nah, teman-temanku, kebetulan saya mendapatkan informasi ibunya yang pernah saya melihat juga dulu di rumah beliau sekian tahun yang lalu dikabarkan telah meninggal dunia malam. Oleh karena itu mari kita sapa dulu Ustadz Tanjung berikut istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Tanjung, pagi ini kondisinya sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, saya semalam membaca WA di grup bahwa ibunya Pak Tanjung meninggal dunia. Itu kira-kira terakhir Pak Tanjung mendapatkan kabar itu jam berapa? Jam 8. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada malam hari tadi, malam Jumat, orang tua saya Rosmadi Tanjung menghubungi lebih kurang jam 9. Beliau menyampaikan, ibu kamu dalam keadaan sesak napas. Yang menyampaikan siapa? Orang tua laki-laki. Orang tua laki-laki. Sesak napas. Coba kamu berdoa dulu. Itu sebelum meninggal ya? Iya, berdoa dulu. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Kemudian jam 9 lewat 15 menit, orang tua saya, ayah saya menyampaikan ibu saya udah pergi untuk selama-lamanya. Jadi kami pun tentu diliputi kesedihan, berduka, karena siapa yang tidak berduka, yang namanya ibu yang melahirkan kita, mengasuh kita, menyusui kita dari mulai dia melahirkan, memandikan kita, merawat kita secara baik, bagaimana kita bisa sehat, ya, dipelihara kita. Nah, sehingga tentu kabar duka itu membuat kita sedih, dan kita pun ya membaca doa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatnya ibu kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Oh iya Pak Tanjung, saya kan sering mendapat kabar Pak Tanjung ini kan bolak-balik cuti
ketika ingin melihat ibunya sakit. Ya. Karena memang ibu udah lama sering sakit ya. Ya, udah lama. Cuman memang biasa ya ketika kita datang, ketika kita jenguk, yang tadinya sakit tiba-tiba sehat. Tiba-tiba ketika Pak Tanjung sudah di sini, dadakan, kan bisa dikatakan dadakan itu kan, karena 15 menit sebelum meninggal baru diberitahu. Ya. Nah, ini menurut Pak Tanjung, ketika Pak Tanjung sering pulang ke sana dalam kondisi sakit kok, ketika Pak Tanjung datang sehat, itu Ya. gimana tanggapan Pak Tanjung? Pertama sekali mungkin orang tua itu merasa bahagia, senang karena dia rindu dengan kita dan kita pun rindu dengan dia. Sambil kita menengoknya itu berdoa semoga dia sehat. Mungkin semangat dia ya untuk tetap hidup itu kuat. Ya, tetap kuat karena dia berbahagia anaknya datang dari Batam jauh menengok dia. Ya. Ya, terus ini Pak Tanjung, Pak Tanjung untuk proses pemakaman kayaknya kan tak sempat. Ya. Tak sempat. Karena maklumlah kita jauh ya, di Batam ke Pasir Pengarayan itu sangat jauh. Kalau kita naik pesawat ke Pekanbaru sudah sekian jam, pesawat pagi pun tidak ada, belum lagi mobil. Ya. Berapa jam itu dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan? Kalau dari Pekanbaru ke Pasir Pengarayan itu lebih kurang 5 jam. 5 jam. Ya. Sementara insya Allah dikuburkan hari ini ya. Hari ini dimakamkan, insya Allah nanti setelah selesai sholat Jumat. Ya. Oh ya, kabarnya anak Pak Tanjung yang datang langsung ya? Datang dari Pekanbaru, kebetulan di UIN Susko dia, dan sekarang udah sampai, dia berangkat jam 4 tadi. Sudah sampai ke rumah? Sudah sampai ke rumah. Oh, berarti sudah sampai ke rumah ya? Sudah sampai ke rumah. Oh ya Pak Tanjung, ini untuk disampaikan kepada keluarga di situ ya, untuk proses pemakaman atau ketika proses pemakaman, Pak Tanjung ini kan tak bisa hadir langsung. Ya. Dalam mengkafani, menyolatkan, bahkan mengantarkan ke kuburan. Maksudnya yang langsung ya. Ya. Tapi kalau hati kita tentu ikut hadir. Ikut hadir, iya. Walaupun secara fisik kita tidak langsung. Mungkin Pak Tanjung atau Ibu ada yang disampaikan kepada adik, kakak, termasuk ayah yang ada di sana. Silakan Pak Tanjung. Untuk orang tua saya, ayah saya, Usmadi Tanjung, saudara-saudara saya, adik-adik saya, juga kakak saya yang sekarang nih mungkin sedang berkumpul berduka cita di samping jenazah orang tua kita. Saya Perlindungan Tanjung sebagai anak laki-laki yang tertua sekarang, ya tertua sekarang bersama istri di Batam tidak bisa hadir karena seandainya ada pesawat susi air mungkin bisa berangkat, karena biasanya naik susi air setiap hari Jumat itu 9:30 udah sampai ya, 9:30 sudah sampai. Tapi kalau seandainya kita naik pesawat ke Pekanbaru mungkin juga tidak terkejar karena pesawat jam 2. Nah, kemudian kalau kita naik kapal laut itu ke rumah kita nanti sampainya jam 11 malam. Tak sampai. Ya, tak sampai, tidak terkejar. Jadi kami ikhlas kepergian orang tua kita dengan tabah. Kita doakan. Mungkin sudah suratan takdir, sekian lama dia sakit, sudah ada hampir 3 tahun. 3 tahun lebih malahan. Jadi Allah telah mengambilnya karena dia adalah milik Allah, karena Allah yang menciptakan dia. Tentu harapan kita semua, adik-adik saya, orang tua saya, dengan doa kita bersama-sama dan saudara-saudara dari teman sahabat kita, keluarga yang lain, kita mendoakan insya Allah orang tua kita wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, insya Allah saya nanti akan pulang menuju yang ke-40 hari. Ya, nanti
sama-sama kita nanti berdoa di rumah keluarga kita di Pasir Pengarayan nantinya. Oke, Pak Tanjung, insya Allah nanti dimakamkan habis zuhur ya? Habis zuhur. Di pemakaman umum berarti? Pemakaman umum. Oke, kalau keluarga Pak Tanjung yang ada di Pasir Pengarayan yang kandung lah ya, adik-adik lengkap semua di situ? Lengkap semua di sana. Lengkap, berarti cuma kita saja yang ditanya. Iya. Tetapi memang dalam Islam walaupun jauh kan yang penting mendoakan. Mendoakan. Oh ya Pak Tanjung, saya ingin mohon informasi kepada Pak Tanjung untuk dokumen kita, anak-anak maupun ayah ibu. Kenangan yang paling sulit terlupakan dari sekian banyak kenangan terhadap ibu, kira-kira apa Pak Tanjung? Ya, yang namanya anak itu tentu dia pasti mempunyai kenangan dengan orang tuanya, ibunya apalagi. Dan satu yang tak bisa saya lupakan, kuat masih dalam ingatan saya. Saya sudah berumur 5 tahun masih dimandikannya. 5 tahun pernah saya dimandikannya karena dilihatnya saya kondisinya agak kumuh, tidak bagaimana, kotor badan saya diambilnya, dimandikannya saya dalam keadaan telanjang di depan dia. Ya, disabunnya, digosoknya. Tuh. Kemudian beliau sangat bersemangat sekali almarhumah. Bagaimana saya bisa menyelesaikan pendidikan saya S1. Mendorong terus? Iya, mendorong. Dan saya juga masih ingat sekali sewaktu masuk SD, ya di Padang Sidimpuan SD 15, beliau berusaha bagaimana saya masuk ke sekolah itu, karena ternyata dilihat dari keadaan saya sepertinya masih dianggap umur belum mencapai, tapi dia gigih, ini tolong dibantu. Nah, karena kebetulan yang menerima saya itu juga guru dia, mantan guru. Akhirnya saya diterima di SD 15 itu. Karena ibu berjuang. Nah, itu kemudian beliau walaupun sudah tua masih mau menjenguk kami ke Batam ini, berusaha membantu bagaimana melihat kondisi kami. Ya, karena ya kami di Batam ini semenjak tahun 2000, beliau datang lebih kurang tahun 2004. Ya, 2004. Beliau beri kami semangat bagaimana dalam berkeluarga bisa berjuang, ya, hidup sakinah mawaddah warahmah. Di sejumlah kenangan memang kalau ibu ya itu tidak bisa terlupakan. Tapi yang tadi yang paling diingat pada Ibu Yuna selaku istri Pak Tanjung ini ya, bagaimanapun ibu ini kan ada 3 orang tua, ada 3 yang melahirkan kita, ayah ibu kita, orang tua dari pasangan kita, juga ibu tua. Yang ketiga adalah guru-guru kita. Menurut Ibu Yuna, sosok almarhumah ini bagaimana Bu? Karena begini, saya melihat ya, beliau ini kan maaf dari sisi fisik ada kelemahan ya. Tapi ketika saya dengan Pak Tanjung ke rumah beliau dengan gigih menyiapkan makan, mencuci pakaian, nyapu seperti itu. Dan itu tidak semua orang sanggup. Artinya dia masuk kategori kuat, tidak payah. Dah di mata Ibu Yuna, sosok almarhumah itu gimana Pak? Silakan. Dari mata saya, ibu mertua saya ini adalah sosok yang baik. Saya pun walaupun kondisi mertua saya itu tidak bisa lagi secara fisik, walaupun dia bergeser-geser ke dapur, saya itu tidak diizinkannya masak. Tetap dia yang menyiapkan. Pernah kami dulu bulan puasa di sana, kami itu dibangunkan setelah selesai semua dihidangnya. Kami tidak pernah dibangunkannya untuk masak, walaupun kondisi tubuhnya seperti itu. Jadi di mata saya itu melebihi dari orang tua kandung saya, karena orang tua kandung saya masih utuh fisiknya semua. Dia tidak utuh lagi.
Walaupun dia tidak bisa berjalan seperti kita yang biasa. Oh, gitu. Nah, ya walaupun pakai tongkat dia tidak bisa, hanya bergeser-geser aja, nyuci piring, memasak, semua itu dilaksanakannya dengan sendiri tanpa kita diadukannya. Udah selesai semua, nanti baru kita dibangunkan, bangun. Kenapa saya tidak dibangunkan, Mak? Bilang gitu. Udahlah, kan masih bisa saya kerjakan, katanya seperti itu. Jadi untuk itu pun mudah-mudahan mertua saya ini diampuni segala dosanya, Amin. ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya di Amin sisinya. ya Allah. Amal ibadahnya selama di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan kepada bapak mertua ataupun abang guru istilahnya sama kami mohon maaf saat ini kami tidak bisa datang ke sana untuk melihat dan mengikuti acara pemakaman fardu kifayahnya. Tetapi walaupun kami tidak ikut di sana, tetap hati dan jiwa kami, doa kami menyertainya. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya. Amin ya Allah. Oke, baiklah, lanjut. Insya Allah Ibu Patah dulu dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya Allah. Apalagi ini meninggalnya kan pada hari Jumat, karena hitungan agama, hitungan hari menurut Islam itu kan terhitung dari maghrib kemarin. Ya, Itu meninggalnya jam 9 malam. ya. Maka saya yakin surga lah tempatnya. Amin ya Allah. Saya melihatnya seperti itu. Yang kedua, apa yang diceritakan Ibu Yumna itu juga yang saya rasakan ketika saya dengan Pak Tanjung Burma dulu, Ya, gitu kan. ya. Jadi saya kan sebelumnya nggak tahu siapa Ibu Pak Tanjung ini. Jadi selesai semua makan siap, kita dipanggilnya suruh makan, gitu kan. Ternyata Ibu Pak Tanjung jalannya agak tersiok-siok seperti itu, Pak, kita yakin. Iya. Kemudian yang ketiga, Ibu Pak Tanjung ini termasuk kategori istri yang sangat sabar, Ya, mungkin menghadapi berbagai macam goncangan dari tetangga, anak, termasuk mungkin dari suami atau dari siapapun. Tapi Ibu lebih memilih bertahan, istiqomah demi anak-anak. Itu juga merupakan salah satu jalan surga. Karena salah satu masuk surga itu adalah ketika kita sabar menghadapi ujian. Itu yang lebih penting lagi adalah tidak cerita Pak Tanjung dan sayangnya luar biasa dengan anaknya, karena terlalu banyak seorang ibu menyia-nyiakan anaknya. Saya kira itu Pak Tanjung. Kami mohon terakhir sebentar saja Pak Tanjung untuk almarhumah dan semua kita tentu coba sampaikan doa Pak Tanjung yang sama-sama aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Kuasa. Pada malam hari tadi Engkau telah ambil kembali salah seorang hamba-Mu, ibu kami, orang tua kami, Safiatun Rahab binti Muhammad Yusuf Ahab. Ya Allah, usianya mungkin sudah lebih kurang 83 tahun. Ya Allah, Engkau memang telah memberikan umur yang berlebih untuknya. Ya Allah, karena dia dari kecil sudah jadi anak yatim. Ya Allah, ibunya meninggal dunia karena melahirkan salah seorang adiknya. Ya Allah, namun untuk dia yang telah melahirkan kami bersaudara sebanyak 7 orang. Ya Allah, dia bisa hidup lebih di atas 83 tahun. Ya Allah, walaupun kondisinya sakit. Ya Allah, di akhir hayatnya. Ya Allah, oleh karena itu ya Allah, berikanlah dia ya Allah penghargaan ya Allah dengan pengampunan dosa-dosanya semasa hidup di dunia. Ya Allah, kelemahan dan kekurangan fisiknya ya Allah, Engkau ampunkan dosanya. Ya Allah,
karena dia adalah salah seorang anak yang tidak lengkap orang tuanya, ya Allah. Tentu perhatian dan pendidikannya pun kurang untuknya, ya Allah. Ya Allah yang maha adil lagi maha bijaksana, ya Allah. Tidak banyak yang kami minta, ya Allah. Wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Pada hari Jumat ini, ya Allah, tentu orang-orang yang lagi melaksanakan sholat Jumat, ya Allah, bukakan pintu hati mereka supaya ikut mendoakan orang tua kami juga, ya Allah, sebelum dimakamkan, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ampunkan pula dosa-dosa kami, ya Allah, apabila kami, ya Allah, melakukan suatu kesalahan-kesalahan dosa untuk padanya, ya Allah, semasa dia hidup dan kami bersama-sama dia, ya Allah. Ya Allah, kami juga adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kepada keluarga Pak Paliman Tanjung, Ibu Yuna, baik yang ada di Pasir Pengarayan maupun yang ada di manapun berada, pada teman-teman penyuluh Kementerian Agama Kota Batam, pengurus Dewan Masjid, Al-Wasriyah, Mubalik, dan semua yang berhubungan dengan Pak Tanjung, mari kita doakan mudah-mudahan almarhum semua ini diampuni semua dosanya. Amin, ya Allah. Menjadikannya husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sekira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.